map atau peta pikiran. Oke, silakan nanti diklik di sini mind map, maka akan tampilnya seperti ini. Ibu, bapak, ini saya nggak ngapa-ngapain. Walaupun sudah saya siapkan karena loadingnya agak lama, maka ini yang akan terjadi nanti. Kita tinggal mengajarkan sejarah manusia, ruang dan waktu, maka ada pengantar, ada kegunaan manusia, bla bla bla. Tinggal tambahkan lagi definisinya segala macam. Nah, kalau kita bikin mind map, cuman nih Bapak Ibu. Kertasnya besar, kertasnya besar. Belum spidol lah, warna-warni ya gitu. Belum yang tercoret lah. Tapi dengan ini bantuan AI-nya, maka langsung set. Tidak payah-payah. Cara ngajarnya cuman ya tinggal buka baik. Gitu. Ya. Oke. Kemudian nah, ada tambahan terbaru sebelum ditutup, ada kita bisa membuat presentasi juga. Nah, ini presentasi yang bukan saya buat. Bukan saya yang buat. Sudah langsung ada. Sejarah, guru sejarah ada sini? Ada. Ada. Pak Didi. Mulinda. Nah, walaupun mungkin fotonya tidak akurat ya. Saya pernah materinya tentang Presiden Soekarno, proklamasi, fotonya tidak mirip. Ya, karena dia tidak boleh mengambil referensi. Gitu. Takut tadi. Oke. Nah, Ibu Bapak. Dan video ya, saya akan langsung. Tapi kalau video ini saya akan ngambil gimana? Ya, agak lama. Makanya saya akan ngambil yang sudah ada. Sebentar. Nah, banyak yang mengira proklamasi ini Ibu Bapak, hasil sama aja ya, saya cuma mempersingkat waktunya aja. Ini video yang tidak saya edit, tidak saya buat, tidak saya syuting, tidak saya rekam. Hanya dengan klik tadi, kita mengupload sumbernya, videonya sudah ada. Saya putarkan sedikit. itu akhir dari perjuangan. Salah besar, justru itu baru permulaan dari sebuah perjuangan yang jauh lebih rumit. Perang di dua front yang akan menentukan nasib bangsa ini. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana Indonesia berjuang untuk masa depannya. Buat Indonesia di tahun 1945, proklamasi itu bukan garis finish, sama sekali bukan. Itu tuh kayak tembakan pistol start buat perjuangan yang super brutal di berbagai lini. Bukan cuma buat merdeka, tapi buat bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari sini ya. Tantangan pertamanya itu datang cepet banget. Di saat tohnya di Medan, cuma gara-gara insiden bendera Belanda, pertempuran besar langsung meletus. Ini cara rakyat buat nunjukin kalau mereka benar-benar pegang. Itu contohnya Ibu Bapak ya. Jadi artinya adalah saya edit, bahkan bahasanya dibuat santai, tidak kaku. Nah, di sini semua Ibu Bapak ada di studio. Nah, karena ada beberapa ini masih dalam tahap pengembangan, belum bisa dipakai. Saya kemarin sempat nyoba dan akhirnya bisa pakai, tapi setelah itu ditutup. Oke. Nah, karena kita akun belajar ini dapat bantuan pemerintah, tapi ternyata terbatas untuk video overview-nya. Jadi untuk generate videonya 3 video dalam 1 hari. Gitu, 3 atau 4. Begitu. Silakan Ibu Bapak. Sudah paham ini? Paham. Sudah ngerti ya? Sudah diupload? Sudah. Sumbernya ini. Kalau Ibu Bapak lihat, saya punya banyak sekali sumber. Bahkan saya sengaja coba mengupload soal
untuk asesmen. Saya coba, isinya hanya soal, kemudian ternyata bisa di-generate, kemudian bisa dibuatkan sesuai dengan ininya. Begitu. Silakan Ibu Bapak, ada pertanyaan sambil langsung aja. Pak, kita kan sudah memasukkan file. Ya. Saya keluarkan tanpa izin saya. Jadi apakah file tersebut hilang atau kayak koordinasi harus kita sematkan? Tutup aja, Bu. Tutup, habis, buka lagi. Ibu buka lagi. Karena dia penyimpanannya awan, tidak seperti kalau kita ngetik di Word ya. Ngetik di Word, panjang, cep, mati lampu. Jelebet. Hilang. Wadaw. Tapi karena penyimpanannya awan, maka tetap akan ada. Kecuali server Google-nya yang tidak bisa. Silakan Ibu Bapak, langsung dicoba aja. Langsung dicoba aja Ibu Bapak. Pak, Ya. Pak, saya kan ngupload ini ya buku IPA. Nah IPA itu kan ada kimia, ada biologi, ada fisika. Tapi saya maunya ngambil yang biologinya aja. Jadi Ibu Bapak pisahkan filenya. pisahkan file Betul. tetap ya. Kalau di IPA sama IPS kan buku saya kan banyak. Jadi saya sudah pisahkan. Untuk sejarah saya pisahkan dengan mapel ekonomi yang lainnya. Jadi nggak bisa kita gunain uang di bawahnya tuh agak sulit ya. Iya. Apa kita menggunakan uang pakai? Lebih baik Ibu Bapak sesuaikan dulu filenya. Oke, sesuaikan dulu filenya, sesuaikan dulu sumbernya. Sudah oke, maka akan lebih bagus lagi di hasilnya. Di studionya akan langsung selesai generate. Silakan Ibu, sini sudah ada tuh. Silakan Ibu Bapak, dicoba aja. Ya, untuk video dan audio itu agak lama ya, Ibu Bapak ya. Karena generate-nya lumayan lama. Oke, yang paling cepat itu adalah kita bisa flashcard, kita bisa quiz, kita bisa mind map, itu cepat sekali. Silakan Ibu Bapak, coba dulu. Kalau untuk video dan audio memang agak sedikit lama. Sorry Bu, bukan di Gemini, bukan di sini. Di Gemini, bukan di sini ya. Di Gemini di jam. Unduh silakan. Nah Ibu Bapak kan tadi saya bilang, ada nggak YouTube? Ada. Video yang sudah ada bisa di-download. Audio yang sudah ada bisa di-download. Bisa jadi konten. Bapak upload video hasil dari notebook LM, kemudian Bapak tampilkan di YouTube, suruh siswa ngeklik, banyak subscriber Bapak. Nah, viral lah Bapak. Silakan Ibu Bapak, ini nggak ada penugasan, ya, dicoba aja. Oke. Masih loading nggak apa-apa, coba aja mind map-nya. Mind map-nya dicoba Ibu Bapak, dicek. Nah, sudah oke, bagaimana hasilnya? Ya. Kalau di-download untuk khusus untuk mind map, dia akan berubah jadi JPEG. Makanya kalau untuk membukanya berarti harus buka notebook LM. Gitu. Kalau untuk mau displaynya. Untuk di tengah ini Bapak, kan cek di tengah ini sama seperti Gemini. Ya, tapi di notebook LM itu ada learning machine. Oke. Jadi sudah dirangkum secara khusus. Nah, bisa nggak kita bikin prompt? Bisa. Ini contohnya. Dari 3 sumber ini boleh, saya mau ngapain yang mana? Saya mau masuk ke bagian mana? Nanti misalnya apa dampak kedatangan bangsa barat, saya akan klik. Maka dia akan men-scan sumbernya, kemudian dia akan nyari. Kalau mau kembali ke ini, Oke. Nah, di sini Ibu Bapak bisa ngelihat hasilnya. Kan ada satu nih. Kita bisa klik, oh sumbernya diambil dari sini. Diambilnya dari mana? Kalau Gemini atau kalau Google, dia akan ngambil dari internet seluas samudra.
Tapi kalau notebook LM dia ngambil hanya dari sumber ini saja. Begitu. Silakan dicoba. Ngubah bahasa dulu deh. Ingat settingannya harus bahasa Indonesia ya. Oke. Kalau video kurang lebih 5 menit. Tergantung sinyal ya. Nggak apa-apa. Bisa Bu, videonya bisa di-download seperti saya bilang tadi, bisa taruh di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Jadi konten Ibu Bapak semua. Ya, coba aja Bu. Nah. Ya, betul. Oke, silakan dicoba-coba Ibu Bapak. Ini nggak ada penugasannya, ini adalah pengayaannya. Ya, supaya Ibu Bapak dapat memilih mana yang terbaiknya. Silakan Pak, apa? Pak Dani, silakan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus agak sabar ketika menggenerate filenya yang berupa audio dan video karena ini membutuhkan data yang cukup banyak ya. Sehingga jadi AI-nya perlu waktu untuk memproses, bisa sampai 5-8 menit Bapak Ibu. Nah, jadi setelah itu baru bisa Nah, seperti yang disampaikan Pak Rama tadi ya, bahwasanya nanti file ini bisa di-download dan bisa Bapak Ibu upload di akun YouTube-nya masing-masing. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu perlu menugaskan kepada peserta didik kita di kelas, mungkin ada kendala, ada tugas tambahan dan sebagainya, bisa jadi alternatif materi Bapak Ibu untuk dipelajari peserta didik kita di kelas. Nah, ini sangat efektif sekali menurut saya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Seperti saya yang hari ini harus meninggalkan kelas. Ini salah satu strategi saya. Saya buatkan videonya sudah ada. Kemudian saya buatkan asesmennya di Wayground. Saya buat sebagai PR. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Ramadhani juga. Nah, maka komplit sudah. Begitu. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Ya, Aman ya? aman, Sudah paham ya? paham. Jadi hasilnya tidak akan hilang. Ya, Tetap ada di situ karena disimpan di awan. Kalau Ibu Bapak mau langsung download, silakan langsung download. Oke. Nah, kemudian ini biar tidak lupa Ibu Bapak, silakan di bagian atas di sini ya. Sebelah ini, sebelah logo notebook LM, silakan bisa diklik apa judulnya. Kalau tidak akan seperti ini. Ya. panjang. Ya, tidak tahu kita untitled. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Aman ya? Aman. Kalau ngerti tepuk tangan sekali. Kalau ngerti tepuk tangan sekali. Aman ya? Bapak belum? Proses. Oke. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak. Jadi santai aja, cuman mengupload materi. Nah, misalnya materinya kelas 11, kan banyak tuh. Bagaimana caranya? Apakah kita satukan di dalam satu semester? Atau kita buat sesuai dengan materi? Nggak apa-apa. Banyak-banyakin aja, nggak apa-apa Ibu Bapak. Nanti takutnya dia akan terbaca semua. Kalau kita mengupload satu buku 1 tahun, maka akan digenerate setahun dari materi itu. Begitu. Lebih baik disiapkan materinya atau filenya yang sudah siap. Gitu. Oke? Oke, Aman ya? Tentang notebook LM? aman. Aman ya? Nah, silakan nanti setelah ini dieksplor sebanyak-banyaknya. BK, bagaimana Pak aplikasiannya? Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa banget Bu ya? Oke. Siap? Aman ya? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke salah satu asesmen yang tadi saya sebutkan. Setelah kita membuat filenya, setelah kita membuat hasilnya, kita akan langsung asesmen menggunakan Wayground. Jadi nanti ada satu, saya spoiler dulu, Ibu Bapak tidak perlu lagi klik bikin satu-satu soal. Hanya dengan Wayground AI, bisa dari video, bisa dari foto,
bisa dari file, jadi semua. Silakan rekan saya Pak Ramadhani. Oke, terima kasih Pak Ramadhani. Oke. Oke. Oke Bapak Ibu, sekarang kita beralih dulu ya dari kesibukan kita yang ada di Gemini dan notebook tadi, kita beralih di Wayground atau yang dulu namanya Quizzes ya. Silakan Bapak Ibu ketik di pencarian Google Chrome itu Wayground seperti yang di depan Bapak Ibu ya. Klik. Dan Bapak Ibu siapkan email belajar ID beserta passwordnya Bapak Ibu ya. Karena sebelum kita menggunakan ini, kita harus menggunakan email belajar ID. Nah, nanti saya jelaskan kenapa harus pakai email belajar ID. Yang penting Bapak Ibu masuk dulu, login dulu, dan kita gunakan email belajar ID. Sudah masuk Bu? Sudah. Oke. Sign in, masuk menggunakan belajar ID. Ya. Ya, lanjutkan dengan Kristina Pinariati. Ya, lanjutkan. Pilih aku. Drop. Ini continue with akun masukkan emailnya. Sudah masuk Bu? Oke sudah, bagus. Ini sudah. Ibu bisa? Oke. Nanti Bapak Ibu menariknya di Wayground ini ada mode ujian anti nyopet. Ya. Coba select. Isi Pak. Bapak mapel apa, kemudian kelas berapa? Ya, klik aja Pak. Mapel berapa? Klik. Nah, terus kelas. Nah, oke. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah masuk? Sudah. Nah, Ibu ini masih mencari password emailnya. Iya, Ibu ini. Apa? Iya. Oh. Iya, pakai mouse ini. Pakai mouse. Get certificate. Pakai mouse. Coba klik kelasnya. Oke. Sudah Bapak Ibu. Oke, di menu awal dulu Bapak Ibu. Pengaturan kartu luar. Macam mana tuh pilih Bro? Dapatkan sertifikasi. Saya langsung lanjutkan. Game center Anda sekarang. Apa? Pengaturan kartu luar. Luar ya, Bu? Hah? Ini tuh. Dapat sertifikasi. Keluar katanya. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan dulu kenapa kita harus menggunakan email belajar ID. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa aplikasi yang bekerja sama langsung dengan email belajar ID. Yaitu misalnya ada Canva, ada Wayground, sama ada Google for Education tadi, termasuklah Gemini, Notebook dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya wajibkan Bapak Ibu menggunakan ini? Karena ini dibayar oleh pemerintah.
Jadi sangat sayang sekali ketika tidak kita manfaatkan. Karena nanti Bapak Ibu ketika menggunakan email biasa dan email belajar ID, dia akan berbeda fiturnya Bapak Ibu. Ada fitur yang hanya bisa diakses oleh email belajar ID tanpa bayar, sementara email yang biasa itu harus berbayar. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat sayang ketika tidak kita manfaatkan. Ini per email itu Bapak Ibu, per email anggarannya itu saya dapat informasi dari teman yang ada di Jogja, per email itu anggarannya 1,5 juta per tahun. Jadi 1,5 juta itu dikali 3 aplikasi misalnya Google, Canva dan sebagainya. Nah, jadi sayang Bapak Ibu kalau tidak kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu, Wayground ini dulunya itu namanya Quizizz. Dulunya namanya Quizizz. Karena ketika pencarian itu orang itu sering tipu atau sering susah mencarinya, sering salah ketik dan sebagainya, sehingga mereka memutuskan untuk rebranding supaya identitasnya lebih jelas lagi dari Wayground yang ada di USA, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah pertama kita membuat secara manual dulu Bapak Ibu ya. Cara manual dan lain sebagainya. Itu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik dulu buat. Di situ Bapak Ibu, ada klik buat. Nah, klik buat. Sudah Bapak Ibu? Nah, dibuat itu ada pilihan lagi Bapak Ibu, ada penilaian, presentasi, video, analisis, dan flashcard Bapak Ibu ya. Nah, yang sederhananya, yang paling basicnya itu coba kita klik penilaian Bapak Ibu. Kita klik. Oke. Apa Ibu? Impor jadi ekspor baru. Oke, bisa Bapak Ibu? Sudah ya, keluar sama menunya. Nah, di sini Bapak Ibu, di situ ada impor lembar kerja, hasilkan dengan AI dan buat dari awal. Nah, kita coba dulu yang sistem manualnya Bapak Ibu ya, sebelum kita coba artificial intelligence-nya. Yang pertama buat dari awal. Oke, kita klik Bapak Ibu, buat dari awal. Nah, klik buat dari awal. Nah, coba Bapak Ibu lihat di situ antara fitur email saya, email Pak Dani PJOK, dengan email Bapak Ibu, ada nggak perbedaannya? Jumlah soal yang bisa dibuat? Ada. Ada ya? Nah, di situ di akun saya itu punya jumlah soal yang lebih banyak untuk bisa dibuat, sementara di email Bapak Ibu Belajar ID itu hanya terbatas. Misalnya yang warna ungu itu Bapak Ibu cuma bisa membuat 3 jenis soal, sementara saya bisa membuat 4 jenis soal. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai email yang biasa itu lebih terbatas lagi Bapak Ibu. Ya, lebih terbatas lagi, bisa lebih minim lagi fiturnya. Berbayar kalau email biasa, ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena Bapak Ibu email Belajar ID, fasilitasnya sedikit lebih luaskan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak soal, banyak sekali jenis soal. Ada pilihan ganda Bapak Ibu. Ada pilihan ganda, itu ada isian singkat Bapak Ibu, ada soal analisis, video interaktif. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu ya, itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya Bapak Ibu. Semakin bawah, semakin sulit. Nah, Pak, nanti bisa nggak Pak buat soal fisika di sini beserta dengan rumus-rumus dan ikon-ikonnya? Bisa Bapak Ibu. Nanti di situ tersedia bentuk-bentuk ikon-ikon yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba yang pertama Bapak Ibu. Kita coba yang pertama, yaitu ada pilihan ganda yang paling sederhana Bapak Ibu ya. Oke, kita klik pilihan ganda. Oke Bapak Ibu. Nah, di pilihan ganda ini coba Bapak Ibu buat soal sesuai mapel Bapak Ibu. Soal yang sederhana saja Bapak Ibu, karena kita untuk trial Bapak Ibu ya, untuk mencoba. Soal sederhana saja Bapak Ibu ya. Pak, boleh ngopi kan Pak? Ya boleh Bu, silakan Bu, tafadhol. Ambil dari Kompas dari. Oh iya boleh Bu, boleh. Boleh nggak apa-apa Bu. Nah, kopi sambil makan gorengan boleh. Ngopas maksudnya. Ngopas maksudnya Kan kan. ngopi. Ya, tapi kan kalau ini jadi 2 ya. Ngopi. Kalau saya ngopi lah, Bu. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Buat Pak pertanyaannya. Wah,
Misalnya jenis passing dalam pada sepak bola, permainan sepak bola. Oke, nah pilihan gandanya Bapak Ibu silakan langsung disesuaikan Bapak Ibu. Ya, pakai AI juga bisa. Oke, long pass, pas-pasan, ini saja pas-pasan, chest pass, Oh, kalau pilihan bounce pass. Ya, nah, Bapak Ibu, di situ kan pilihannya 4 ya. Ya. 4 ya, karena kita ngajar anak SMA kan minimal 5. Ya. Nah di situ ada tanda plus, tinggal Bapak Ibu klik tanda plus, otomatis nanti akan bertambah pilihannya. Oke, nah kita sesuaikan. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kalau soalnya sudah, silakan Bapak Ibu klik centang sebagai penanda kunci jawabannya Bapak Ibu. Ya. Ya, klik centang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita klik centang, oh lah diklik, selesai. Nah, di atasnya Bapak Ibu. Di atas, di situ ada icon gambar, audio, dan video. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan gambarnya supaya lebih interaktif lagi soalnya, itu tinggal Bapak Ibu klik. Nanti tinggal Bapak Ibu klik unggah dari perangkat. Unggah dari perangkat. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya kalau gambarnya sudah ada di perangkat. Nah, di situ ada fitur juga Bapak Ibu, fitur cari. Nah, fitur cari ini Bapak Ibu, ini adalah fitur yang langsung mencari gambar dari bank background-nya. Nah, ini berbatas Bapak Ibu, satu hari itu 10 kali pencarian kalau saya tidak salah Bapak Ibu ya, 10 kali pencarian. Tapi di beberapa gambar juga ada yang tidak ada Bapak Ibu, masih terbatas. Nah, misalnya kalau langsung cari di situ, tinggal diklik misalnya. Oke, tinggal kita klik, langsung klik simpan Bapak Ibu. Oke, ada ibu-ibu yang sudah. Oke, pilih Bu jawabannya. Jawabannya. Kan ibu dibuat soal kok saya yang jawab. Sudah ya? Oke, gambarnya sini Bu. Kalau mau masukin gambar, ya masukin gambar. Situ. Masukin gambar. Kalau tidak perlu gambar nggak apa-apa Bu, nggak usah dimasukkan. Cuman kalau mau menggunakan fitur itu, kalau sini mau masukkan. Gambar. Gambar sudah. Nah, oke, bisa Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru Hebat. matematika, kimia, fisika, kalau Bapak Ibu mau memasukkan rumus, itu di paling atas ada fitur memasukkan persamaan. Tuh. Nah, Bapak Ibu klik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu ada sudah lengkap satuan-satuan simbol-simbol yang berhubungan dengan mapel Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu paham ini Bapak Ibu ya simbol apa. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau yang guru matematika dan lain sebagainya, tinggal Bapak Ibu masukkan, klik. Sudah selesai formulanya, tinggal di situ ada tombol masukkan dan Bapak Ibu masukkan. Itu rumusnya. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadinya Bapak Ibu. Oke. Udah? Udah ya? Oke, di atas Bapak Ibu, belum? Nah, di atas Bapak Ibu itu ada pengaturannya Bapak Ibu. Pengaturan mengenai bobot nilai dari soal yang kita buat.
Nah ini disesuaikan lagi Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apakah kalau misalnya soalnya ini semakin sulit, berarti skornya bisa kita tingkatkan. Nah di sini dia maksimal skornya 20 poin Bapak Ibu, maksimal skor satu soalnya. Nah di sini kalau soalnya cenderung relatif rendah tingkat kesulitannya, bisa kita cukupkan nilainya 1 poin. Nah di sebelahnya Bapak Ibu, di situ ada waktunya. Oh kalau misalnya soalnya ini luar biasa susah, bisa kita masukkan 30 menit misalnya Bapak Ibu ya. Kelamaan. Atau mungkin agak menengah, misalnya 1,5 atau 2, 3 atau sampai 5 menit. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik simpan. Ya, tinggal Bapak Ibu klik simpan soal. Nah, sudah Bapak Ibu ya, ada ya soalnya ya? Ada. Ya. Nah, sudah soal. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu buat. Nah, di situ ada AI-nya Bapak Ibu di bawah situ. Ada tambahkan pertanyaan serupa menggunakan AI. Nah, kalau Bapak Ibu klik itu, nanti secara otomatis dia akan menambahkan soal yang sejenis itu berdasarkan dari AI. Nah, coba kita klik Pak. Nah, kita klik, nanti akan keluar menu seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dia menambahkan, kalau di soal saya itu menambahkan 3 pertanyaan Bapak Ibu. Menambahkan 3 pertanyaan. Nah, kalau sudah sesuai, dianggap sesuai, baru kita simpan perubahan. Tapi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menggunakan soal ini, perlu kita cross check terlebih dahulu Bapak Ibu, apakah soal ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Karena AI tetaplah AI, ada kemungkinan AI itu bisa salah. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai, kita simpan perubahan. Gitu. Pertanyaan berupa AI. Mas Bu? Apa Bu? Ya. Boleh? Ya, langsung disimpan dulu. Ya. Merubah opsi jawabannya. Oke. Ya. Simpan dulu. Ya. Oke. Ya. Bisa Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu tadi ada pertanyaan dari Ibu apa ya namanya? Ibu apa? Ibu Emma. Dari Ibu Emma, itu Pak bisa nggak? Kan itu dari AI. Bisa nggak soalnya itu atau pilihan gandanya itu kita rubah? Bisa Bapak Ibu, di situ ada fitur edit. Nah, tinggal Bapak Ibu klik fitur editnya. Misalnya ada yang ingin dirubah, klik fitur edit. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu ketik lagi, rubah yang bagian mana ingin dirubah. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan kembali. Kalau ketemu Mbak itu mau Mbak Ya. Pandai jawaban Kenapa Bu? Mbak ubah edit kan susah diedit. Oh, ini kan jawabnya salah Mbak. Ya, kita simpan dulu. Simpan dulu. Simpan. Edit. Nah, nanti edit. Mana soalnya mau diedit? Nah, ini edit. Nomor 2. Ini? Ini? Pandai jawaban yang benar. Ini salah. Nah, edit. Nah, Tadi rapot ini ya. nah, ini klik, simpan. Simpan. Ya. Oke. Nampak ya. Oh, ini nampak. Misal kata Mbak jawaban itu 2, ya mau yang Mbak 2. Rusak lagi kawan. Jadi nggak bisa langsung di sini ya. Kalau Mbak menciptakan soal AI tadi.
Oke. Sudah Bapak Ibu ya? Nah, Oke, sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah selesai, oke kita anggap ini sudah jadi nih soalnya ya. Tinggal kita mainkan nanti Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mainkan, kita simpan dulu Bapak Ibu kuisnya. Kita simpan, klik simpan. Klik simpan. Nah, di situ ada judulnya, kemudian mapelnya, kemudian kelasnya, bahasa keluaran dari soalnya apa. Jangan lupa Bapak Ibu rubah ke bahasa Indonesia. Tuh Bapak Ibu ya. Saya gitu Bapak Ibu. Ya. kasih gambar. Ya, simpan Pak. Nah, tambah gambar dah Pak. Boleh Bu tambah gambar boleh. Ya, ya. Simpan. Panjangkan sedikit. Simpan. 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 Ini judulnya apa? Itu ya. Oke. Terus mainan kan di Indonesia Indonesia hilang. Bahasa. Bahasa. Ada di Indonesia ada. Masalah dua. Oke, sudah Bu. Langsung simpan Bapak Ibu ya. Bahasa apa? Langsung simpan. Oke, simpan. Langsung simpan aja. Kalau Ya. Pada nih, Pak Rama. Simpan Pak. tuh kalau Mbak nambah ada gambarnya tuh. Oke, langsung simpan. Nah, Nyari web apa? sudah tersimpan Bapak Ibu ya. Universitas. Oke. Nah, sudah tersimpan. Sekarang Bapak Ibu, saya kira ini sudah paham Bapak Ibu ya. Ya. Saya cukup sederhana, cukup simpel cara pembuatannya. Nanti karena kita keterbatasan waktu, nggak mungkin saya kulik satu-satu jenis soalnya Bapak Ibu ya. Nanti di waktu luang ketika Bapak Ibu sedang kosong mengajar, bisa Bapak Ibu kulik-kulik tuh jenis-jenis soal yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di situ kita kembali lagi ke fitur beranda Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke beranda, gambar rumah. Oke. Ke gambar rumah. Beranda. Ke gambar rumah. Masih bingung menyimpan? Oke. Ya, nanti Pak. Jelas tampaknya. Oke. Bapak Ibu, Bahasa Indonesia. Bahasa PB. sudah? Bisa? Simpan. Bisa ya? Oke. Bapak Ibu, tadi kan sudah dibuat nih soalnya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi, Pak. Kan kita sudah bikin soal. Nengok soal yang kita bikin di mana nengok? Di situ ada perpustakaan. Nah, Bapak Ibu klik perpustakaan. Nah, di situ dia Bapak Ibu ya, muncul soal yang Bapak Ibu buat tadi di fitur perpustakaan. Di perpustakaan My Library. Bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Ya, di situ ya. Nah, kita nanti dulu, kita tahan dulu untuk memainkannya. Oke, ada ya. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke menu beranda Bapak Ibu. Bisa ya? Nah, ke beranda Bapak Ibu. Ke beranda. Kelas. Kelas. Jadiin pakai mouse coba. Di beranda. Sudah di beranda Bapak Ibu? Ya, ke beranda. Klik beranda. Nah, klik. Oke, beranda. Klik beranda, Pak. Di situ ada beranda. Klik beranda. Ya, gambar rumah tuh, Pak, gambar rumah.
Iya, kita klik beranda. Kita klik lagi beranda. Apa? Di beranda. Tadi ya. Lah, kalau sudah di beranda, Bapak Ibu, sekarang kita coba buat soal. Kita coba buat soal pakai AI atau pakai prompt. Nah, di situ ada klik buat, kita klik lagi buat, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita klik buat. Oke. Penilaian, kita klik buat penilaian. Buat penilaian. Oke. Buat hasilkan dengan AI, Bapak Ibu. Nah, hasilkan dengan AI. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Lihat ke depan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada 4 AI sekaligus yang bisa kita buat soalnya melalui background. Jadi AI-nya ada beberapa fungsi. Yang pertama, AI-nya itu membuat soal melalui dokumen yang kita upload. Sama kayak Bapak Ibu notebook LM tadi, kita upload materi kita masukkan di sini, tinggal kita klik enter, secara otomatis dia akan membuat soal. Nah, yang di sini Bapak Ibu, teks atau prompt. Oh, nggak bisa ya. Teks atau prompt. Nah, di sini Bapak Ibu, teks atau prompt, di sini tinggal kita masukkan perintahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, buatkan saya soal materi mapel Bapak Ibu, materi sepak bola Ke Belanda. kelas Ya. 10 misalnya. Buat 10 dengan titik AI. titik Bang. Titik. Oke. Spasi pilihan ganda. Oke, lanjut Kak. Cari Pilihan ganda A sampai E. yang teks A sampai, jangan pakai strip Bang, pakai sampai. Enggak, A sampai E. teks atau form. Nah. Oke, masukkan formnya. A sampai E. Tuh, kayak Bapak itu. Buatkan saya. A sampai E. Sudah? A sampai E. Nah, kemudian setelah selesai Bapak Ibu, di sini ada preferensi atau bahasa keluaran terkait soal yang akan dihasilkan. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ganti bahasa Cina, nanti soalnya akan menghasilkan bahasa Cina. Kita pening, murid pening ya, sama-sama pusing nanti. Jadi di sini diganti bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu ada lagi jumlah soal. Dia ada pilihannya otomatis 10, 15, 20 atau 30. Nah, tapi Bapak Ibu kadang-kadang dia meskipun kita pilih dia 15 soal atau pilih 20 soal, kadang-kadang bisa kurang soalnya. Dan itu salah satu bentuk kelemahan dari AI lah Bapak Ibu ya. Mungkin promptnya yang kurang tajam seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini di bawahnya Bapak Ibu sesuaikan mapel dan kelasnya. Mapelnya apa, kelasnya apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu sampai AI-nya bekerja. Nah, cepat Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada topiknya. Nah, Bapak Ibu, topik ini adalah materi yang lebih rinci lagi dari materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu minta sama AI-nya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih di sini, atau kalau tidak disediakan di sini, Bapak Ibu tulis di bawahnya, tambahkan subtopik baru. Tuh, nah ini maksimal 10 subtopik. Nah, kita tambahkan topik. Yang bahasa Indonesia itu bahasa dunia. Ya. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu langsung klik hasilkan kuis.
Ya, hasilkan kuis, klik. Oke, kita tunggu itu lagi tunggu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ini dulu mau berapa soal? Ya, nanti dia ada pilihan kalau mau ditambahkan. Hasilkan kuis. Oke, sudah. Nah, itu sudah jadi Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan Bu, lanjutkan. Lanjutkan. Mana ini? Tunggu Bu, lagi mau nah. Jadi ya, bisa ya. Oke. Nah. Oke. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu baca soalnya. Apakah soalnya itu sudah sesuai dengan kriteria soal yang Bapak Ibu inginkan? Sudah, tapi pilihannya apa? Klik dulu sih. Hasilkan kuis. Pilih boleh, pilih dulu. Nah, bisa. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, klik Pak, gunakan kuis. Kita gunakan kuis. Kelak itu. Nah Bapak Ibu, kalau tampilannya sudah seperti ini, sebelum kita sampaikan kepada siswa, kita cek dulu isi lah benar atau belum. Kita cek lah benar atau belum dan lain sebagainya. Cek dulu. Cek ya, cek dulu. Kalau tidak sesuai, pakai fitur edit. Tinggal pakai fitur edit kalau tidak sesuai. Ya, oke. Ada sebagian pembahasannya di tadi sudah disebutkan Ini ya, itu karena ya, Bapak Ibu, kadang-kadang AI-nya di background ini, kalau misalnya dia itu ada hasilnya bahasa Inggris, itu di pengaturan akun Bapak Ibu bisa jadi itu adalah akunnya berbahasa Inggris, sehingga ketika dihasilkan menggunakan AI dia otomatis menghasilkan bahasa Inggris ya. Nah, di pengaturan akunnya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Oke. Bisa Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, lihatnya. Oh ya, nah itu inilah Bu, apa? Berarti perlu diulangi lagi. Ya. Bisa ibu apa edit, tambahkan lagi pilihan. Nah ya, bisa diedit lagi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada 1-2 soal yang pilihan gandanya itu tidak sampai E, meskipun sudah kita perintahkan pilihannya itu sampai E, itu bisa kita gunakan fitur edit. Atau misalnya kalau Bapak Ibu mau ngulang dari awal, tinggal diulang lagi dari awal. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada fitur dari AI-nya bisa merubah soal yang basic menjadi soal yang berbasis literasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Mana soal tadi Bu? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, edit ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini kan soalnya terlalu sederhana ya. Misalnya dari sini yang pertanyaan nomor 1 di soal saya ini, berapa jumlah pemain utama dalam satu tim sepak bola menurut aturan FIFA? Ini kan sangat sederhana Bapak Ibu ya. Iya. Nah, nanti dia ada fitur AI yang bisa menambahkan literasi dalam soalnya. Di sini Bapak Ibu ada opsi lebih. Nah, opsi lebih, Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada pilihan ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Nanti ketika kita klik. Nah, ulang lagi Pak.
Ulang lagi Pak. Ini Bapak Ibu. Oke, tahapnya Bapak Ibu yang pertama, klik opsi lebih. Nah, klik opsi lebih. Oh ini Pak. Sebelah kiri. Dah. Di bawah. Diedit dulu. Opsi lebih. Oke, opsi lebih. Kita klik. Ubah pertanyaan. Scroll ke bawah. Ini Bapak Ibu, ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Oke, kita klik. Nah, Bapak Ibu lihat antara soal kiri dan kanan ada perbedaan atau tidak? Ada. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu lihat antara kiri dan kanannya. Kalau sudah dianggap sesuai, tinggal kita klik simpan perubahan. Bahan. Di sebuah desa Cynthia sedang membahas Simpan Ngapalah. perubahan. Ya. Cynthia. Ya. Dari orang tuanya ada Kita klik. dia ingin mengetahui apa dasar hukum mengatur warisan pada Bawa buku lagi. Udah di. Alvin. Berapa je? Mari. Nomor namanya itu. Aduh nggak mau coba. Ya Bu. Nanti Bu. Bu tadi bisa Bu? Belum, tidak ada tombol itunya. Kenapa nggak? Batas Pak. Ya, karena dipakai tombol. Kalau di portrait, kalau di portrait, di portrait. Jadi terbatas. Oke. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang menggunakan tablet atau menggunakan smartphone itu ada beberapa fitur yang tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan di laptop Bapak Ibu ya. Nah jadi ada beberapa keterbatasan dan dia memang lebih Oh, kompatibel enggak, Mbak. membuatnya dengan ini. Kecilin aja dikit. Ya. Kecilin. Ah, Simpan bahan. Kecilin. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada lagi fitur AI-nya yang bisa merubah jenis soalnya ke jenis soal yang lain Bapak Ibu. Kita pakai opsi lebih. Bapak Ibu, kita klik lagi. Nah, di sini dia bisa
konversikan ke jenis pertanyaan lainnya. Jadi nanti dari soal kita yang sebelumnya semuanya adalah pilihan ganda, dia bisa nanti ada isian, ada menjodohkan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya, kita klik konversikan ke jenis pertanyaan lainnya. Nah, gini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai kita klik simpan perubahan. Nanti otomatis dia akan berubah Bapak Ibu ya. Opsi lebih, di sini Bapak Ibu, opsi lebih. Klik opsi lebih. Bisa ya? Bisa, Pak, ya? Lebih. Selanjutnya apa Pak? Apa Bu? Apa setelah opsi lebih tadi? Opsi lebih konversikan ke jenis pertanyaan. Oke. Apa Bu? Bisa ya? Oke. Jadi kita ke ini ya, Bu, ya, ke beranda dulu. Ya. Bisa. Bapak Ibu. Bisa Bu? Ya. Cuman ya sederhana ya penggunaan. Ya, ya. Simpan perubahan. Tadi nyimpan nggak jadi pertanyaan? Oh, enggak ada ya itu. Ada Cynthia. Jadi dia itu warna. Enggak ada. Nah, sama dia ada mas warna atau pakai permen ekstrak. Ini ada bahasa Inggris. Kalau dia kan ada Nah. Oke. Aman Bapak Ibu ya? Aman. Aman. Oke, kalau sudah aman kita simpan. Kita simpan. Nah, sekarang Bapak Ibu